Nah, waktu itu ada harmonisasi ASEAN tentang kosmetik. Jadi kosmetik di ASEAN itu bebas mulai masuk karena standar kita sama. Sementara Indonesia kita belum siap. UMKM kosmetik kita belum siap, daya saingnya, kualitas belum terdaftar, bla bla. Nah, dari segi kompetensi, kapasitas dan lain-lain. Waktu itu akhirnya kita sering sekali Pak ya dipanggil balik Badan POM manggil untuk BIMTEK kepada UMKM. Jadi untuk bisa, waktu itu Bu Anca tidak mau tanda tangan dari 2005 Pak sejarahnya. Ya semua anggota ASEAN sudah tanda tangan kecuali Indonesia karena kita belum siap. Marketnya ASEAN Indonesia kan besar sekali. Kalau kita sudah ini mereka senang sekali. Kita masuk ke Singapura susah. Singapura memasukkan Cina masuk Singapura, Thailand masuk ke sini gampang nanti gitu. Akhirnya beliau ini 2011 lah baru mulai menata kita UMKM di BIMTEK. Akhirnya jelas regulasinya diatur, walaupun seperti Bapak sampaikan memang antara Kemenkes dengan Badan POM ini itu masih yang buat itu saya. Notifikasi kan waktu itu sudah mulai. Akhirnya kita ini termasuk juga kendala yang Bapak sampaikan. Ada memang parsial perizinan yang di multisektoral itu salah satu. Mungkin sekarang sudah OSS ini sudah kita dapat dampaknya ya Pak, lebih mudah. Karena dulu sampai Bu Ance menghadap Pak Mampu untuk izin Bu. Betul, untuk ngurusin IMB karena nggak keluar di Pemkotnya. Nah itulah perjalanannya. Jadi permasalahan kita terkait ini itu udah lama, dan terima kasih kembali sekarang sudah ada diskusi ini, mudah-mudahan juga karena belum ini juga Pak, sudah ada perkembangan sedikit tapi belum juga seperti harapan para UMKM. Jadi Bapak Presiden juga kan menginstruksikan seluruh kementerian lembaga untuk mendampingi UMKM, termasuk juga Badan POM. Jadi kami juga gencar-gencarnya pendampingan UMKM saat ini. Saat ini juga kami sedang pelatihan juga CPPOB di kantor, bagaimana UMKM ini produknya segera bisa mendapat izin edar, sehingga tadi tantangannya luar biasa. Marketplace ini Pak, Badan POM juga sudah kerjasama dengan 7 marketplace besar, Tokopedia, Lazada dan lain-lain, karena mensyaratkan agar outletnya, lapak-lapaknya ini semua mendistribusikan produk yang sudah ada izin edar, sehingga UMKM, pelaku usaha yang mempunyai izin edar ini terangkat begitu. Walaupun itu belum juga Pak, namanya media sosial tidak hanya marketplace ya yang jelas-jelas bisa kita kendalikan, tapi media sosial, IG, apa promosi yang berlebihan, Facebook dan lain-lain itu sulit. Jadi itu tantangannya kita. Tapi tantangan itu harus kita carikan solusi bersama-sama nih. Jadi kami juga Pak, saya dipulangkan ini menjelang pensiun. Saya punya ini apa sih yang bisa kita kerjakan untuk Bali ini? Jangan sampai produk Bali kita itu ini kan dari luar begitu Pak. Produk kita menjadi produk lokal yang bisa branding Bali udah terkenal. Jangan produknya diproduksi di Jawa Barat tapi pakai judul Bali. Banyak Pak yang kita ini. Saya baru di sini ada betutu ya. Betutu. Saya begini Kang, siapa nih mau betutunya kita buat steril komersil. Ternyata ada yang sudah MD betutu di Surabaya. Saya sampai ini mudah-mudahan orang Bali ya. Sampai begitu. Ya sebelumnya Pak kami tugas di Mataram, itu taliwang dan sate lembige sudah bisa kita kemas steril dengan para UMKM. Nah kami di Bali ini juga belum dapat nih siapa yang mau, tapi sekarang udah ya ada sedang kita BIMTEK, mudah-mudahan betutu ayam ya, bebek dan ininya bisa juga steril komersil. Jadi kalau kami Badan POM tentu dengan tantangan lintas sektoral tadi ya, koordinasi harus kolaborasi bareng-bareng, nggak bisa sendiri. Dari kami mohon juga support dari Bapak
menyuarakan di tingkat ini terkait regulasi. Yang tadi kami catat, kami nanti sampaikan Pak ya keluhan ini. Karena kami baru bisa memberi diskon 50% Pak untuk pendaftaran produk ya. Kemudian uji laboratorium gratis untuk UMKM yang mau mendaftarkan produknya di Badan POM. Bukan IRTP ya, bukan industri rumah tangga, tapi yang skalanya MD yang di Badan POM itu. Jadi dukungannya seperti itu. Tapi dari segi pendampingan kami juga kami punya buat inovasi Pak Gebiar UMKM. Jadi gerakan bersama pelayanan izin edar obat dan makanan. Maksudnya kolaborasi dengan semua dinas-dinas OPD terkait untuk bersama-sama meroyokan. Jadi kalau sendiri kami nggak bisa. Termasuk kami juga menggalang mengajak juga, membentuk juga fasilitator, termasuk Budayu ini fasilitator kami Pak Badan POM, fasilitator nasional di bidang pangan ya. Kemudian itu ada 5 orang di Bali, kemudian masing-masing 5 orang ini membentuk fasilitator daerah, membentuk 5 lagi, jadi ada 30. Dan itu pun juga sudah kita perkenalkan sama UMKM. Kita ada Gebiar kemarin 2 kali Pak pertemuan difasilitasi di kantor gubernur Pak Sekda yang membuka untuk mengangkat ini semangatnya para UMKM untuk bisa mengurus izin edar. Tapi kami siap akan mendampingi sepenuh hati. Jadi seperti itu Pak, inovasi kami itu Gebiar UMKM. Mudah-mudahan ini bisa menjawab walaupun tidak penuh ya Pak. Nah, nanti kami sampaikan biaya registrasi, waktu notifikasi ini nanti kami tetap akan menyampaikan ya, karena tidak bisa kita memutuskan di sini kan Pak. Ini ada regulasi yang tersendiri. Terus uji laboratorium biar tidak pervarian. Karena memang benar kami Badan POM pengawas itu melindungi masyarakat dan pelaku usaha. Kita di tengah-tengah, nggak bisa juga pelaku usaha kita bela, udah izin edarnya dikeluarin aja. Perlindungan masyarakat gimana? Seperti Pak Mangku sampaikan, kita produk di bidang kesehatan, apalagi makanan. Kalau itu bermasalah, ya yang ini siapa? Kan pasti pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat juga yang belum optimal mengawal jadinya. Jadi kami siapa mohon juga arahan apa barangkali memang kalau kita sudah bekerja rasanya sudah bekerja maksimal, tapi mungkin ada hal-hal lain yang belum kita ternyata ada strategi yang belum kita pikirkan ya, perlu juga mendapat masukan arahan mungkin dari Bapak Ibu semua di sini. Kami juga sering melakukan forum konsultasi publik ya dengan para pelaku usaha, meminta apa sih yang perlu kami perbaiki dari pelayanan kami. Ya tentu kami menampung sebatas ya, kalau terkait regulasi kami akan sampaikan. Kita paham bersama membuat regulasi juga sangat perlu waktu lama. Ini Indonesia kita regulasinya sangat bagus, tapi celah-celahnya sering dimanfaatkan juga para kreativitasnya kita orang Indonesia juga mencari celah-celah. Ketemu aja celah-celahnya di mana begitu. Jadi kreativitas betul. Jadi ini juga menjadi benar. Kalau produk ilegal itu waduh benar tantangan berat bagi kami Pak Badan POM. Sudah ada semua juga menuding Badan POM. Padahal kan Badan POM juga terbatas juga tenaga terbatas. Kewenangannya juga terbatas. Kami undang-undang pun sampai sekarang belum punya Pak. Belum terus masuk prolegnas terus dia tiap karena antara Badan POM dengan Kementerian Kesehatan belum belum terus itu.